الفاتحة إلى روض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم كل شافعي محمد شافعي حذامي أحمد بن شيخ شيخ الإسلام بن زكريا الأنصاري السيد عبد الله بن علي حجاج وإلى روض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Pada jamaah kita masih berbicara masalah orang-orang yang masuk ke tanah haram. Apa yang dia harus lakukan? Minggu kemarin sudah dijelaskan. Sekarang kita lanjutkan masih berbicara masalah kekhususan tanah haram. Yang kemarin dikatakan ada 12. Sekarang wala yuhrimu fihi bil umrati. Dan tidak boleh ihram umrah di dalam kota haram Mekah. Jadi kalau ada orang yang berada di Mekah, dia mau ihram umrah, niatnya jangan di tanah haram. Dia harus ke tanah halal. Yang paling dekat dari tanah haram adalah di mana? Di Tan'im. Kurang lebih 7 kilo. Kalau Ja'rona jauh. Hudaybiyah juga jauh. Paling dekat Tan'im. Jadi kalau mau umroh, maka niat ihram umrohnya jangan di tanah haram Mekah. Dia harus keluar dari tanah haram Mekah, keluar ke tanah halal. Yang paling dekat adalah Tan'im. Wa huwa azimun ala alla yakhruja ila adnal hilli. Yaitu dia bertekad ala alla yakhruja, bahwa dia tidak keluar ila adnal hilli, ke tanah halal yang terdekat dengan tanah haram. Kalau ada orang semacam itu, sah umrohnya tapi kena denda. Dia bertekad, enggak, saya enggak niat ihram umroh di luar kota Mekah, di dalam kota Mekah saja, sah umrohnya, tetapi kena dam, kena denda. Ya udah, mendingan kita keluar aja. Naik mobil juga enggak mahal, paling 20 rial. Pulang pergi 40 rial. Ya, nah begitu. Jadi harus keluar tanah haram. Wala yajibu ala hadirihi damut tamattu'i wal qirani.
dan tidak wajib terhadap penduduk kota Mekah ketika dia melaksanakan haji tamattu atau haji qiran. Haji tamattu artinya pelaksananya umroh dulu baru dia haji. Kalau haji qiran antara umroh sama haji, haji sama umroh bareng. Nah, kalau kita, karena kita memang bukan orang sana, ketika kita melaksanakan haji tamattu atau qiran, maka kita kena dam. Ya, kena dam. Apa damnya? Potong seekor kambing. Kebanyakan jamaah haji kita memang itu tamattu hajinya. Maka kita wajib membayar dam. Itu biasanya kolektif. Udah dikumpulin sama ketua kloter. Bahkan dari penampungan haji itu udah ditawarkan, ya kita nggak repot-repot, ngapain kita harus cari kambing di sono? Kita serahkan kepada dia dan kita percaya, udah. Nanti dia yang kelola di sana. Nah, jadi kalau orang sono, orang Mekah, ketika dia melaksanakan haji tamattu atau haji qiran, dia tidak kena denda. Ya, kama marra bayanuhu, sebagaimana sudah lewat penjelasan, kama marra bayanu dzalika, sebagaimana sudah lewat penjelasan hal itu. Dalam surat Al-Baqarah 196 ayatnya panjang, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan selanjutnya di sana dikatakan faman lam yajid, ya. Jadi katakan faman tamatta'a bil umrah, siapa yang melaksanakan haji tamattu ilal haji famastaisara minal haji, maka dia nanti harus bayar dam. Karena hajinya haji apa? Haji tamattu. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam, kalau enggak ada yang dia korbankan maka dia puasa 3 hari fil haji, di waktu haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari kalau sudah pulang ke tanah air. Karena memotong kambing gak ada kambingnya atau gak ada duitnya buat beli kambing. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. 3 hari di Mekah puasanya, 7 hari di tanah air. Buat siapa? Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itu bagi orang yang bukan penduduk tanah haram. Kita. Tapi kalau orang-orang tanah haram, orang-orang Mekah, ketika dia melaksanakan ibadah haji, hajinya tamattu atau qiran, dia tidak kena dam. Wa yahrumu ta'arrudu li saydi haramil madinati wa nabatiha lakin la dhamana. Dan dilarang menentang, ya, apa yang dia tentang? Li saydi haramil madinah, memburu binatang tanah haram Madinah. Ini kan bukannya di Mekah, ini kan di Madinah. Udah saya berburu aja, berburu binatang buruan. Itu namanya ta'arud. Dia menentang, ya. Nah, lakin la dhamana. Haram dia lakukan tapi dia tidak kena denda. Ya. Ya, tapi kan haram. Haram itu kalau dikerjakan berdosa. Ya. Yang dikatakan haram itu ma yu'aqabu ala fa'iliha wa yusabu ala tarikiha. Berdosa orang yang ngerjain yang haram, berpahala orang yang meninggalkan haram. Jadi jangan kita menentang tuh untuk berburu binatang buruan tanah haram Madinah, baik kita dalam keadaan ihram ataupun dalam keadaan tidak ihram. Tapi fala la dhamana ai bila damin, tidak bayar denda. Wala yunqalu syai'un min turabil haramaini wala ahjarihima, dan jangan dipindahkan sesuatu yang ada di tanah haram Mekah Madinah min turabil haramain, dari debu tanah haram. Dikumpulin nih debu tanah haram, bawa ke tanah air buat jimat, dari bungkus, dijahit, ditaruh, ya, jadi gesper gitu, atau taruh di mana lagi itu, jangan. Ya, katanya tuh kenapa kalau
musim haji menjelang tanggal 9 bulan haji itu kiswah atau kelambu Ka'bah itu digulung. Kalau kita datang awal-awal sampai nyengser ke bawah. Tapi kalau sudah menjelang tanggal 9 bulan haji digulung tuh. Sampai kelihatan batunya itu apa namanya? Itu Ka'bah. Konon beritanya banyak orang-orang yang nakal suka guntingin. Gunting kelambu buat apa? Ya itu buat jimat. Dan macam-macam. Ya. Ya nggak boleh, debunya juga boleh, apalagi kelambu kiswah. Ya, gitu. Janganlah. Ya, jangan macam-macam lah. Min turabil haramain, dari debu tanah haram, maksudnya Mekah Madinah, wala ahjarihima, dan juga jangan batu-batu Mekah Madinah. Jangan dipindahin, jangan dibawa. Wahtussatil Madinatu bi annaha darul hijrati wa madfanu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dikhususkan Madinah di sini karena sesungguhnya Madinah itu merupakan darul hijrah, tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, juga merupakan wa madfanun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat di mana Nabi Muhammad dimakamkan. Nabi Muhammad dikubur di situ. Ya, itu makanya dikatakan tanah haram. Tanah haram Madinah. Mulianya karena Nabi hijrah ke situ dan Nabi dikubur di situ. Apa tuh? Ya kalau beli mah nggak apa-apa, tapi kalau boleh nutur nemu di situ jangan. Kalau beli toko baju, ya baju kan cakep-cakep di sana, ya virusnya juga cakep banget, mahal kali. Saya timbang lihat doang kalau pulang sholat lihat toko, ya Allah cakep banget tuh virus ya. Ya kalau batu yang itu mah boleh beli, boleh. Jangan kan satu truk juga boleh kan. Tapi kalau batu-batu yang ngampar di tanah haram jangan ya, gitu. Di Muzdalifah juga itu kan khusus buat melontar, jangan dibawa, ya, buat melontar. Babu kaifiyati hajjil mar'ati. Ini satu bab tentang tata cara pelaksanaan haji orang perempuan. Hiya karrajuli fi ahkamihi. Tata cara haji perempuan itu sama seperti laki-laki, tentang hukum-hukumnya sama, ya, tidak berbeda. Illa fi karahati raf'i sautiha bitalbiyati. Kecuali yang beda hajinya perempuan dengan laki-laki, dimakruhkan mengeraskan suaranya ketika baca talbiyah. Kalau baca talbiyah silakan, tapi jangan keras-keras. Ya. Tapi kalau laki-laki boleh keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perempuan ngikutin, tapi jangan kencang-kencang. Itu makruh ya. Makruh itu artinya dibenci. Satu, yang kedua, wa jawazi lubsi qamisin. Bedanya haji perempuan sama laki-laki, perempuan ketika dia lagi ihram boleh memakai baju gamis. Kalau laki-laki nggak boleh. Kenapa? Karena terjahit. Laki-laki hanya 2 helai kain, buat kain sama selempang. Perempuan boleh baju gamis, boleh. Wa qabain, ya, boleh juga mengenakan pakaian luar. Wa khimarin, khimar kerudung boleh. Wa burnusin, baju luar panjang, ya, ada tutup kepalanya, itu burnus boleh. Wa sarawila, dan boleh juga mengenakan celana panjang. Siapa tuh? Perempuan. Laki-laki kagak. Hanya 2 lembar kain aja. Enak. Laki-laki ekonomis. Gak ribet. Ya. Hanya ngebetah juga. Ngebetah juga. Ya. Nah, paling berapa sih? Tanggal 9. 10. Ya, katakan dari tanggal 8. 8, 9, 10. Nah, 10 itu kalau begitu sampai di Mina, ya, kita ngelontar Jamratul Aqabah, langsung kita cukur. Ya. Nah, dengan kita cukur boleh udah ganti pakaian.
kayak kain begini boleh tuh nih. Gitu. Asalkan cukur. Tapi kalau dia nggak cukur, ya tetap aja harus pakai pakaian ihram sampai kapan? Sampai tanggal 13. Karena cukurnya ntar di Mekah. Nah, makanya itu kita ambil ya, ambil tahallul awal. Ya, ambil tahallul yang pertama. Itu bedanya. Juga wa kulli muhitin. Boleh juga perempuan mengenakan pakaian yang ya muhit. Ya, yang terjahit atau yang mengelilingi. Kan pengertian terjahit itu maksudnya adalah ujung sama ujung digabung, kayak kain sarung. Kain sarung itu kan awalnya dia lebar. Nah, ujung-ujung dipertemukan. Nah, itu namanya terjahit. Bukan seperti katakanlah kalau kain ihram kita itu kan supaya agak pada amburadur ujungnya kan kadang-kadang dijahit tuh. Ya. Nah, bukan jahitan itu bukan. Tapi ya ujung sama ujung digabung gitu tuh. Tuh, itu terjahit. Tapi kalau kain ihram di sini dijahit, karena takut nanti pada apa namanya itu, pada amburadur, itu bukan itu ini maksudkan. Nah, digabung. Jadi mukhit itu atau mahit ya boleh berarti dikelilingi, boleh berarti dijahit. Bagi perempuan boleh mengenakan pakaian baju yang terjahit ketika dia ihram. Laki-laki nggak boleh. Wa khuffain, 2 khuf, sepatu khusus yang bisa dibawa naik turun ke gunung. Itu boleh bagi perempuan yang lagi ihram pakai itu, laki-laki nggak boleh. Ya. Jadi laki-laki itu dia harus pakai sendal yang kelihatan tumitnya. Ini tumit di belakang nih. Jadi kalau dia pakai sepatu nggak boleh. Kalau pakai sepatu gunung, Careful itu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena walaupun diikat kelihatan kan tumitnya kan. Emang enak itu. Karena di sana banyak batu-batuan. Kalau sendal biasa takutnya licin. Tapi kalau Careful itu kan bawahnya kasat banget ya. Bahkan cukup emang buat naik gunung kali itu ya. Enak kita kalau naik ke Jabal Rohmah gitu. Enak nggak meleset. Pakai itu boleh. Jadi nggak boleh pakai bagi laki-laki nih ya. Bagi laki-laki nggak boleh ketika ihram pakai sepatu. Pakai sendal, yang penting apa? Yang penting terbuka itu tumitnya. Kalau perempuan boleh. Kemudian wasanni hidhabin qabla al-ihrami. Dan disunatkan bagi perempuan itu mengenakan pewarna sebelum dia ihram. Ya. Kenapa? Supaya warna kulitnya kagak kelihatan. Karena sudah tertutup sama pewarna. Bagi perempuan, laki-laki nggak boleh, jangan. Ya, perempuan boleh itu dia pakai pewarna, kulitnya dipakai warna. Pakai katakanlah pakai apa? Pakai itu, apa namanya sih? Pacar gitu. Sehingga warna kulitnya dia nggak kelihatan. Bahkan disunatkan katanya. Wa iqa'i tawafiha wa sa'iha lailan. Pelaksanaan tawaf dan sa'inya itu perempuan ya. Itu dilakukan kapan? Disunatkan malam hari. Jadi sunatnya perempuan kalau mau tawaf atau sa'i malam. Ya. Kenapa? Karena mungkin kalau malam ya orang nggak begitu bejubel. Kaum laki-laki mungkin maunya siang, sehingga kalau malam itu kan apa? Jadi nggak begitu banyak laki-laki gitu. Ya, disunatkan. Wa annahu la yusannu laha romalun. Bahwasanya dalam pelaksanaan tawaf ya, si perempuan ini, kaum perempuan ini tidak disunatkan romal. Ya. Romal itu artinya jalan cepat ketika tawaf pada putaran 1, 2, dan 3. Itu namanya romal. Kalau laki-laki itu ketika tawaf, ini tawaf yang diiringi dengan sa'i. Kalau hanya tawaf saja nggak diiringi dengan sa'i, nggak pakai ada romal. Ya. Nah kalau kita bikin haji atau umroh, pasti habis tawaf ngapain? Sa'i kan? Tapi kalau kita tawaf sunat aja, semata-mata sunat, pakai sa'i nggak? Enggak. Nah habis sholat subuh nih, umumnya habis sholat subuh, ngapain sih? Tadi udah sarapan sebelum berangkat ke masjid. Ya udah kita tawaf aja, tawaf sunat. Nah karena ini tawaf nggak pakai sa'i, maka tidak ada romal. Romal itu jalan cepat pada putaran 1, 2, dan 3. Sementara
jalan 4567 tidak romal. Ini bagi laki-laki disunatkan. Ya, bagi perempuan tidak disunatkan. Kemudian juga walad tiba'in. Ya, dan juga perempuan tidak disunatkan ittiba. Apa ittiba? Ittiba yaitu memasukkan pakaian ihramnya dari bawah ketiak kanan dan menyelubungi yang kiri, ya kayak laki-laki. Kalau laki-laki kan pakai kain dua lembar tuh, yang selebar buat kain, yang selebar buat ya, gitu. Jadi yang diselembongin yang mana? Tangan kirinya, kemudian masukin ke bawah ketek yang kanan. Begitu ya. Itu bagi laki-laki. Nah, perempuan tidak disunatkan seperti itu. Ya. Wa annahu la yubahu laha satru wajhiha. Dan bahwasanya tidak dibolehkan bagi wanita ini menutup mukanya. Kan orang Arab kan pakai cadar. Kan ketutup mukanya tuh. Ketika lagi ihram, maka buka cadarnya. Ya, coba. Jadi kalau ente mau ngelihat perempuan Arab kelihatan mukanya pas lagi ihram dah. Di luar ihram nggak kelihatan, karena pakai cadar. Dia ngeliat kita nggak ngeliat dia, curang ya. Ya itu yang begitu dah. Ya. Nah, jadi ketika lagi ihram, maka si perempuan itu yang pakai cadar buka cadarnya. Kenapa? Nggak boleh menutup mukanya. Wa hadza min ziyadati, ini merupakan tambahan dari aku. Wa taqaddama bayanu dzalika kullih. Wa taqaddama bayanu dzalika kullih, sudah lewat penjelasan ini semuanya. Jadi masalah haji alhamdulillah selesai malam ini. Malam berikutnya kita bicara masalah jual beli. Malam besok kan belum tawakuf ya? Belum. Satunya lagi. Nah, ya, berarti kita insyaallah nanti lanjutkan masalah jual beli. Jadi haji sudah selesai nih, beberapa bulan baru selesai ya. Baik para jamaah, masih ada waktu kita baca kitab yang kedua. Kita masih berbicara masalah sekarang cinta kepada Allah, al-hubbu fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hubbu fillahi, adapun cinta kepada Allah, fa huwa min asyrafil maqamati wa arfa'iha. Cinta kepada Allah merupakan tingkatan yang paling mulia dan paling tinggi. Ya, karena kita cinta kepada Allah. Orang kalau udah cinta apapun ya, apapun dia mau kerjakan. Ya. Gitu. Kayak ente dulu gitu kan, kena cinta sama seorang perempuan, apa yang dia minta, begitu nyanya minta agak dikerjain. Berarti lebih cinta kepada si dia daripada ibunya. Nah, jadi karena kita cinta kepada Allah, maka dikatakan itu adalah makom, tingkatan yang paling tinggi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga apa kata Allah? Kita lakukan. Sampai bagian tubuh kita yang paling kita muliakan, kita rela taruh di tempat yang paling rendah, tanah. Apa bagian badan kita yang paling kita muliakan? Jidat. Ya, dahi kita. Itu kita rela taruh di tanah ketika kita sujud.
Itu tandanya kita begitu cinta kepada Allah. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Kelak nanti akan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada kaum itu, ya, dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada kaum itu dan si kaum juga cinta kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, 3 hal, man kunna, siapa-siapa yang ada pada dirinya, fihi, ya, pada diri seorang, wajada bihinna, ya. Jadi apabila ada pada diri seorang 3 tadi, ya, maka dia akan mendapatkan, akan merasakan halawatal iman. Jadi 3 hal, siapa yang memiliki 3 hal ini, dia akan merasakan begitu nikmatnya iman, begitu manisnya iman. Karena dia mendapatkan 3 hal itu. Apa yang 3 hal itu yang membuat orang menjadi manis? Ya, imannya. Ya, merasa enak beriman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang selain keduanya. Gak ada lagi dah selain Allah dan Rasul yang dia cintai. Begitu. Yang lain kalah semuanya. Ya. Sehingga kata Rasulullah SAW begitu kan. Kita belum dianggap sempurna iman kita kepada Rasulullah SAW kalau cinta seorang itu kepada Rasulullah, ya masih Rasulullah dikalahin sama cinta yang lain. Tapi kalau cintanya kepada Rasulullah sudah mengalahkan yang lain, itulah dikatakan, baru dikatakan hub, benar-benar cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi katakan sini, orang yang akan merasakan manisnya iman kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai mimma siwahuma, dari yang selain keduanya itu. Al-hadisah. Ya, jadi ini kan baru 1 nih. Kan katanya ada 3, makanya dikatakan hadisah. Iqra'il hadisa bitamamihi, silakan baca hadis secara sempurna. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga Rasulullah bersabda, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'ami. Cintailah olehmu Allah lantaran nikmat yang Allah berikan kepadamu, min ni'amihi, daripada nikmat-nikmatnya. Lima yaghdukum bihi min ni'amihi, lantaran, ya, yaghdukum bihi min ni'amihi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu, ya, asalnya yaghdu itu makan pagi, ya, gida. Lantaran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepadamu, maka cintai Allah. Karena Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Wahibbuni bihubbillah, kata Rasulullah, cintalah kalian kepada aku karena Allah. Bukan kamu cinta kepada aku karena yang lain, tapi lantaran Allah, karena Allah. Jadi lillah. Ya. Jadi kita diminta cinta lillah. Lillah apa lilluh? Atau lelah. Jadi itu tulisan Arab lam ha bisa lillah, bisa lillu, bisa lelah. Kalau lillah karena Allah, kalau lilu karena lu. Kalau lelah, habis kerja ada uang lelah. Mana uang lelahnya? Itu namanya lelah. Bukannya lelah, bukannya lilu, tapi lillah, karena Allah. Wa ma'nal hubbi lillahi ta'ala, arti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa sih? Mailun wa ta'alluqun wa ta'alluhun. Kecenderungan hati kepada Allah, ya, hubungan erat kepada Allah, dan juga wa ta'alluhun, bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan apa? Yang dikatakan hub lillah, cinta karena Allah. Ya, hati kita hanya kepada Allah terpaut, ya.
kemudian juga hubungan kita hanya kepada Allah dan kita hanya kepada Allah, ya, bertuhan. Kemudian dikatakan sini, yajiduhul abdu fi qalbihi ila dzalikal janabi al-aqdasir rafi'i, yang didapatkannya oleh seorang hamba di dalam hatinya ila dzalikal janab, kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dapatkan si hamba tadi dalam hatinya itu perasaan cenderung kepada Allah hatinya, kemudian erat hubungannya pada Allah. Itu dalam hatinya ada, ya, dia dapatkan kemana? Ila janabil janab, ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala al-aqdasir rafi, yang maha suci dan lagi maha tinggi. Jadi hati kita itu berhubungan ke hadirat Allah, ya, yang maha tinggi dan maha suci. Mashuban binihayatit taqdisi wa tanzihi, disertai dengan puncaknya pensucian dan pembersihan. Benar-benar kita sucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan, ya, daripada sifat-sifat yang mustahil. Nah, itu namanya takdis dan tanzih. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bodoh, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala fakir, dan sifat-sifat kekurangan lainnya itu kita sucikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan, kita kalau kita cinta kepada manusia, kata orang bahwa orang yang dicintai begini begitu, kita mengatakan enggak, dia adalah yang paling-paling, ini hebat. Tidak ada apanya kurangnya. Kenapa? Karena kita cinta sama dia. Kata orang mungkin ya bahwa dia kekurangan ini itu manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memang, ya, seharusnya seluruh manusia mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Wa ghayatut ta'zimi wal haibati lillahi ta'ala. Oh, ini kalau begitu kita atopkan saja ke binihayati. Wa ghayatit ta'zimi wal haibati lillahi ta'ala, juga penuh dengan penghormatan dan penuh dengan rasa takut karena Allah. Kita hormat pada Allah, ya. Kemudian juga kita merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu, ya. La yukhalituhu syai'un min khawatirit tashbihi, tidak dicampur aduknya sesuatu dari pikiran-pikiran penyerupaan. Tidak ada dalam pikiran kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat-sifat makhluk itu, ya, begitu. Jadi kita tidak campur aduk, ya, dengan sifat-sifat dalam pikiran kita, tidak ada penyerupaan kepada makhluknya. Wala yumazihuhu syai'un min awhamit takyifi, dan tidak mencampurkannya sesuatu daripada hayalan-hayalan bentuk. Mungkin kayak itu kali, kayak gini kali, tidak, hilangkan semua itu. Jangan kita hayalkan semacam itu, karena kalau kita hayalkan jadi berabe nanti, ya. Jadi kita diperintahkan Rasulullah, pikirkanlah, ya, alam ini jangan kau pikirkan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu. Ya, kenapa? Karena otak kita gak mampu untuk memikirkan yang maha besar. Ya, otak kita kecil. Sedangkan Allah SWT maha besar. Yang kecil tidak bisa menjangkau yang besar. Makanya kita serahkan aja pada Allah. Makanya dikatakan sini, wala yumazihu syai'un min awhamit takyif, dan tidak mencampurkannya sesuatu dari hayalan-hayalan bentuk. Ta'alallahu an zalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari yang semacam itu, yang tinggi, benar-benar tinggi, dan maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dikatakan hub kepada Allah semacam itu, cinta kepada Allah begitu, ya. Puji Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah, ya, kita buang pikiran-pikiran yang tidak kepada Allah, dan penyerupaan kepada makhluknya kita singkirkan. Nabbahana ala hadza, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang hal ini. Kenapa begitu? Li'anna ba'dul 'ammah,
Lianna ba'dal 'ammati alladziina la basaira lahum, karena sebahagian orang-orang awam di mana yang mereka tidak memiliki pandangan batin, ini orang awam, ya enggak semuanya tentunya kali ya. Makanya dikatakan di sini sebagian orang-orang awam yang tidak memiliki pandangan batin, idza sami'u bi ahwali ahlillahi, apabila mereka nih seorang awam yang tidak memiliki pandangan batin mendengar hal ihwal orang yang kecintaannya mendalam kepada Allah, wa bi adwaqihim fi mahabbatillah, dan perasaan mereka dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala yang begitu dalam, ya, qad tasbiqu ila qulubihim wa afhabihim wasawisu wa awhamun, ya, azimatul khatari syadidatud darari. Nah, jadi ini orang-orang awam yang belum bisa memikirkan secara baik tentang itu. Kalau ada uraian-uraian kayak di atas tadi disebutkan, maka mereka itu, yang mereka itu dikatakan qad tasbiqu ila qulubihim, kadang-kadang masuk ke dalam sanubari mereka, wa afhamihim, dan pemahaman-pemahaman mereka, wasawisu, perasaan-perasaan wiswas, wa wahamun, hayalan-hayalan. Ya, maka tadi dikatakan jangan, ya, dikatakan tadi itu tidak memiliki tidak mencampurkan sesuatu dari hayalan-hayalan bentuk begini dan begitu. Nah, ini kalau orang-orang awam mendengar itu, maka mereka punya perasaan-perasaan wiswas dan hayalan-hayalan azimatul khatar, yang akhirnya dikatakan besar sekali resikonya, syadidatud darar, dan sangat bahaya sekali kalau sampai ada perasaan wiswas dan hayalan-hayalan tentang Allah Subhanahu wa taala. Summa inna man saddaqa fi mahabbatillah. 31 ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita minggu besok masih bisa baca lagi ya. Baik para jamaah, sebelum kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendermakan hartanya di mushola kita ini. Dan juga kita baca Fatihah, mudah-mudahan orang-orang yang sudah meninggal dunia, apakah itu orang tua kita, saudara kita, teman kita, Allah Subhanahu wa taala tempatkan sebaik-baiknya. Yang lagi pada sakit, ya, sebuah nih pada sakit, ya, kita niatkan dalam hati kita masing-masing, saudara-saudara kita, teman kita lagi sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan sakit mereka, ya. Ya, keluarga saya juga ada yang sakit nih, anak-anak nih, cucu nih yang pada sakit, Hazik sakit, si Yasir sudah alhamdulillah sehat, ya, anaknya Iut juga tempo hari lagi sakit juga, buang-buang air, muntaber, ya. Mudah-mudahan Allah SWT sehatkan semuanya, ya. Bapaknya juga mudah-mudahan Allah sehatkan, dan mudah-mudahan anak cucu kita sedang belajar dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruquna min ba'di tafarruqa ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shakiyya wa la matruda wa la mahruma, da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.